Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video pembelajaran tema 7, Indahnya Keragaman di Negeriku pada muatan ilmu pengetahuan sosial, kelas 4, tentunya masih di Melsi Channel. Yang baru bergabung, jangan lupa dukung channel ini dengan like, comment, and subscribe. Yuk kita simak yang pertama. Keragaman suku bangsa di Indonesia. Suku bangsa di Indonesia menjadi yang terbesar di dunia. Suku bangsa Indonesia tersebar di seluruh wilayah Indonesia, baik di pulau besar maupun pulau kecil. Berikut suku bangsa di Indonesia. Kita mulai dari Provinsi Sumatera. Yang pertama adalah Aceh. Terdiri dari suku Aceh, Alas, Gayo, Gayo Lut, Gayo Lues, Singkil, Simoleu, Anio Jame, Tamiang, dan Kluit. Berikutnya Sumatera Utara. Batak Angkola, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Pakpak, Batak Simalungun, Batak Toba, Ulus, dan Nias. Ke Provinsi Pulau Jawa ada Banten, Baduy, yaitu suku Sunda dan Banten. DKI Jakarta, yaitu Betawi. Berikutnya adalah Pulau Jawa Barat. Pulau Jawa Barat terdiri dari Pulau Jawa dan Samin. Berikutnya adalah Provinsi Jawa Timur, terdiri dari Jawa, Bawean, Madura, Tengger, dan Osing. Nusa Tenggara Barat, Sumbawa, Bima, Dompu, Donggo, Mandar, Bali, dan Sasak. Provinsi Kalimantan Timur terdiri dari suku Dayak, Bulungan Tidung, Kenyah Berusu, Abai, Kayan, Bajak, Berau, Kutai, dan Pasir. Itulah suku Dayak dan terdiri dari beberapa isinya. Berikutnya adalah Sulawesi Selatan. Terdiri dari suku Makassar, Bugis, Toraja, Bentong, Duri, Konjo Pegunungan, Konjo Pesisir, dan Mandar. Berikut suku dari Papua: Arfak, Mandakan, Bausi, Biak, Muyu, EKG, Fakfak, Asmat, Kaure, Tobati, Dera, dan Dapi. Itulah suku-suku yang ada di Indonesia. Berikutnya adalah ragam bahasa daerah di Indonesia. Di Indonesia terdapat beragam suku bangsa. Keragaman suku bangsa menghasilkan bahasa daerah yang beragam pula. Di antara bahasa-bahasa daerah itu terdapat perbedaan. Namun, perbedaan itu disatukan dengan penggunaan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional. Apa saja faktor penyebab timbulnya keragaman bahasa daerah di Indonesia? Yang pertama adalah faktor budaya. Setiap daerah tentunya memiliki perbedaan kultur atau daerah hidup yang berbeda, seperti wilayah Jawa dan Papua dan wilayah Sumatera, Sulawesi, dan lain-lainnya. Faktor sejarah. Setiap daerah mempunyai kebiasaan dan bahasa nenek moyang sendiri-sendiri dan berbeda-beda. Yang terakhir adalah faktor perbedaan demografi. Setiap daerah memiliki dataran yang berbeda, seperti wilayah pantai, pegunungan. Ini penggunaan bahasa cenderung singkat
dengan intonasi volume suara yang begitu keras. Kenapa demikian? Kalau di daerah pantai dengan suara ombak, kalau daerah pegunungan biasanya kehidupan masyarakat itu antara rumah yang satu dengan rumah yang lain dengan jarak yang begitu jauh, sehingga intonasinya agak keras. Berbeda dengan pemukiman padat penduduk yang menggunakan bahasa lisan yang panjang dan lebar karena lokasinya saling berdekatan. Tentunya untuk volume atau intonasi suara cenderung lebih kecil. Itulah penyebab timbulnya keragaman bahasa daerah di Indonesia. Apa saja ragam bahasa daerah di Indonesia? Kita mulai dari Pulau Sumatera. Yang pertama ada Bangka, Batak Alas, Batak Angkola, Batak Toba, Kubu, Lampung Api, Lampung Nyu, Lubu, Musi, dan Nias. Berikutnya ke Pulau Jawa, bahasa Baduy, Betawi, Jawa, Kangian, Kawi, Madura, Osing, Sunda, dan Tengger. Ke Pulau Bali, bahasa Bali. Kepulauan Nusa Tenggara ini biasanya meliputi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur yang terdiri dari bahasa Sasak, Abui, Adang, Adonara, Alor, Amarasi, Anakalangu, Bangkala, Bilba, dan Bima. Selanjutnya adalah ke wilayah Sulawesi. Bahasa daerah yang biasa digunakan adalah Bada, Bahon Suai, Balaisang, Behua, Bentong, Bintauna, Bawano, Bobongko, Bolango, Bonerate, Bugis, dan masih bahasa yang lain banyak di sana. Berikutnya ke Maluku. Ada Alune, Asilulu, Tenggara, Babar Utara, Banda, Barakai, Bati, Batule, Benggoy, Boano, Bobot, Buli, Buru, dan bahasa-bahasa yang lain. Terakhir adalah dari Papua, Indonesia bagian timur, terdiri dari bahasa daerah ada Abrab, Asmat, Auyi, Auyu, Ayamaru, Babe, Baburiwa, Cita, Dabu, Dani, Dim, Foya, dan lain-lain. Selanjutnya kita akan bahas tentang keragaman rumah adat di Indonesia. Keragaman suku bangsa juga berpengaruh terhadap bentuk rumah adat. Rumah adat umumnya dibangun menyesuaikan kondisi bentang alam wilayah setempat. Biasanya bentuk rumah adat mengandung makna simbol tertentu. Semua itu disesuaikan dengan adat istiadat di wilayah masing-masing. Berikutnya adalah ragam rumah adat di Indonesia. Kita mulai di Indonesia bagian barat, tentunya masih dari Sumatera, Aceh, terdiri dari Rumah Aceh, Rumah Krong Bade. Sumatera Utara, Rumah Balai, Batak Toba, Rumah Bolon. Berikutnya Sumatera Barat, Rumah Gadang, Riau, Balau Salasu Jatuh, atau Rumah Adat Salasu Jatuh Kembar. Kepulauan Riau, Rumah Melayu Atap Limas Potong. Pulau Daerah Jambi, Rumah Panggung, Bengkulu, Rumah Bubungan 5, Sumatera Selatan, Rumah Limas. Berikutnya adalah dari daerah Lampung, yaitu Rumah Nou Sesat, Jawa Barat, Rumah Kesepuhan, Banten, Rumah Adat Baduy, DKI Jakarta, Rumah Kebaya dan Rumah Gudang, Jawa Tengah, Rumah Joglo, DIY sampai Jawa Timur ini Rumah Joglo.
Kalimantan Barat, rumah panjang. Kalimantan Tengah, rumah betang. Kalimantan Timur, rumah baloi. Kalimantan Selatan, rumah lamin. Dan Bali, Gapura Candi Batar. Selanjutnya dari daerah Sulawesi Utara, yaitu Laikas, Gorontalo, rumah adat Dolopu. Sulawesi Tengah, Soraja atau Raja Rumah Tambi. Sulawesi Barat adalah rumah adat Mandar. Sulawesi Selatan, rumah adat Tongkonan. Sulawesi Tenggara, rumah adat Buton. Nusa Tenggara Barat, dalam Loka Samawa. Nusa Tenggara Timur, Sau Atamu Salakitan, atau juga ada rumah Wairebo. Maluku Utara dengan Maluku ini adalah rumah Balio. Yang terakhir adalah yang berasal dari Indonesia bagian timur, yaitu Papua dan Papua Barat adalah rumah. Ini berbentuk rumah ini yang terbuat dari jerami. Kita kenal dengan rumah ini, bentuknya yang sangat unik. Kira-kira siapa yang tahu dari rumah terakhir bagian Indonesia bagian timur ini? Yaitu rumah Honai. Rumah ini sangat menarik sekali dengan bentuk yang kondisi keadaan alam. Berikutnya adalah keunikan. Setiap rumah mempunyai keunikan masing-masing. Berikut adalah saya beri contoh keunikan rumah adat, yaitu rumah Tongkonan. Asalnya Sulawesi Selatan. Apa saja yang menjadi keunikan? Yang pertama, atap melengkung yang menyerupai seperti perahu tersusun oleh bambu. Yang kedua, di bagian depan rumah ini terdapat deretan tanduk kerbau. Yang kedua, pada bagian dalam rumah dijadikan tempat tidur dan dapur. Pada bagian depan rumah terdapat lumbung padi. Dan tentunya masih banyak keunikan-keunikan lain dari rumah Tongkonan ini. Keunikan kedua, rumah adat yang ada di Indonesia, rumah lamin yang berasal dari Kalimantan Timur. Corak ornamen yang terlihat di setiap sisi rumah. Yang kedua, terdapat dua macam tiang di rumah ini, yaitu tiang penopang lantai dan penyangga atap. Yang ketiga, pada halaman depan rumah dilengkapi dengan patung totem yang dipercaya sebagai dewa oleh suku Dayak. Apa saja keunikan rumah Indonesia bagian timur ini, yaitu rumah Honai. Yang pertama, atapnya terbuat dari jerami dengan berbentuk bulat. Atapnya juga ada yang juga berbentuk kerucut dan bulat. Lantainya biasanya ini langsung berupa tanah karena kondisi keadaan alam ini daerahnya pegunungan yang begitu dingin. Berikutnya adalah kita bahas tentang keragaman pakaian adat yang ada di Indonesia. Perbedaan kondisi geografis wilayah Indonesia mendorong berkembangnya pakaian adat. Bagi bangsa Indonesia, pakaian adat termasuk salah satu kekayaan budaya. Penduduk daerah biasanya mengenakan pakaian adat dalam peringatan peristiwa atau acara tertentu, atau ada yang dikenal dengan upacara adat. Berikut ragam pakaian adat yang ada di Indonesia. Yang pertama, Aceh, pakaian adat Ile Balang. Sumatera Utara, Ulos. Sumatera Barat, Bundu Kaduang, Limpapeh, Rumah Nan Gadang. Riau, pakaian adat tradisional Melayu. Kepulauan Riau, Teluk Belanga. Sumatera Selatan, Aisan Gede. Bangka Belitung, Paksian. Banten, Baju Pangsi.
Jawa Barat, Jawa Tengah ini sama-sama baju kebaya. Di Yogyakarta, kebaya kesatrian. Berikutnya adalah Jawa Timur, ini pakaian adat pedesaan. Kalimantan Barat, yaitu perang. Kalimantan Selatan, pengantian begajah gamuling baulur lulut. Maluku, baju sile. Maluku Utara, pakaian menteran lama. Sulawesi Utara, kulafi atau yang dikenal dengan donggala. Sulawesi Tengah, baju ngembe. Sulawesi Selatan, baju bodo. Berikut keunikan pakaian adat yang di Indonesia. Ini saya beri contoh berupa baju kebaya yang berasal dari Jawa Barat. Yang perempuan mengenakan kain batik dipadukan dengan warna emas. Pada bagian tengah di atas kebaya dilengkapi bros berwarna emas. Rambut biasanya disanggul dan diberi hiasan tusuk yang disebut dengan konde. Kondenya pun juga berwarna emas. Bagi kebaya laki-laki, baju atau jas biasanya berwarna hitam, juga dengan hiasan sulaman emas di ujung lengannya. Pada bagian saku di dada dilengkapi dengan arloji berantai emas juga. Berikutnya di bagian kepala mengenakan ikat kepala yang disebut dengan bendo. Itulah keunikan, salah satu keunikan pakaian adat yang ada di Indonesia, tepatnya di Provinsi Jawa Barat. Terakhir materi kita adalah keragaman ekonomi yang ada di masyarakat. Keberagaman ekonomi masyarakat tentunya ditentukan atau disesuaikan dengan kondisi wilayah Indonesia. Sebagai negara kepulauan, wilayah Indonesia meliputi wilayah daratan dan perairan. Wilayah Indonesia juga mengandung potensi alam yang sangat melimpah. Bahkan awal negara lain masuk Indonesia adalah terkenal dengan negara yang banyak atau terdiri dari rempah-rempah. Kita simak, yang pertama adalah keragaman ekonomi di bidang pertanian. Indonesia disebut dengan negara agraris karena sebagian penduduknya sebagai petani atau bermata pencaharian sebagai petani. Dengan kondisi geografis Indonesia, aktivitas pertanian terdiri dari lahan basah. Lahan basah ini biasanya ada pengairan yang begitu melimpah. Yang kedua adalah lahan pertanian, lahan kering. Kondisi alam ini tergantung cuaca, sehingga di lahan ini kecenderungan pertanian begitu tergantung pada alam. Jenis-jenis dari hasil pertanian bisa padi, jagung, kedelai, dan banyak lagi. Selanjutnya adalah bidang peternakan. Jenis hewan yang biasa dibudidayakan adalah peternakan unggas, ada ayam, ada itik, burung, dan angsa. Berikutnya adalah peternakan hewan kecil meliputi kelinci, kambing, dan domba. Peternakan hewan besar meliputi sapi, kerbau, dan kuda. Berikutnya adalah keragaman ekonomi di masyarakat, tentunya di bidang perikanan. Sekitar 2/3 luas wilayah Indonesia berupa perairan. Fakta inilah yang menjadikan Indonesia dikenal dengan sebutan negara maritim. Aktivitas perikanan di darat atau di perairan payau. Budidaya ikan di darat dilakukan di kolam, sungai, sawah atau mina padi, waduk, bendungan atau danau. Contoh budidaya ikan lele, emas, nila, dan mujair. Budidaya ikan di perairan payau dilakukan di tampak dan di pesisir pantai. Namun ada juga langsung yang berhubungan dengan laut.
Mereka adalah nelayan yang menangkap ikan di laut. Berikutnya adalah bidang pertambangan. Begitu luasnya di dalam bumi, wilayah Indonesia terdapat barang tambang, yaitu terdiri tambang minyak dan gas yang dikenal dengan migas, serta barang tambang non-migas. Apa saja barang tambang non-migas? Bisa emas, perak, tembaga, batu bara, biji besi, nikel, aluminium, intan, pasir, dan bauksit. Berikutnya adalah bidang pertambangan. Pertambangan sudah kita bahas, kita lanjut. Berikutnya adalah bidang industri. Bidang industri merupakan usaha mengubah bahan mentah menjadi barang setengah jadi. Bahan-bahan mentah inilah bersumber daya dari sumber daya alam. Adanya aktivitas industri, nilai dan kualitas suatu barang akan meningkat. Seperti contoh di situ adalah usaha berupa industri tekstil, ada industri mobil dan industri besar yang berskala besar, sehingga nilai-nilainya hasil industri ini dapat diekspor ke luar negeri, sehingga menambah devisa atau pendapatan negara. Berikutnya adalah bidang perdagangan. Pedagang adalah orang berupa perdagangan dapat berupa hasil pertanian, peternakan, perikanan, hutan, dan barang industri. Yang terakhir adalah kegiatan ekonomi bidang jasa. Bidang jasa ini adalah kegiatan jasa yang memberikan layanan kepada orang lain atau layanan konsumen, seperti dokter atau guru. Ini memberikan layanan kepada orang lain. Kalau dokter kepada pasien, kalau guru adalah kepada murid. Itulah materi kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Berjumpa lagi di video pembelajaran selanjutnya. Akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.